Pencarian terakhir 28 Agustus di bioskop. Terima kasih rekan-rekan media dan seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Selamat datang di press screening Pencarian Terakhir. Kita akan undang bersama dengan kita Bapak Chan Parwas Servia dan juga sutradara Mas Afandi Abdurrahman. Film Pencarian Terakhir tahun 2025 ini merupakan sequel dari film Pencarian Terakhir 2008 karya Afandi Abdurrahman. Masih banyak yang belum terungkap sebelumnya. Tidak harus menonton film yang lama pun kita akan mengerti apa yang pernah terjadi dulu dan bagaimana resolusinya. Film ini mengajarkan kita untuk terus berani melakukan hal-hal yang baik, berkorban, terus berjuang. Rasa takut bagaimana kita harus lawan untuk orang-orang yang kita kasih. Saya selalu bilang ini adalah film perjuangan 17 tahun untuk menyelesaikan cerita ini. Semoga yang dulu kita menceritakan mengenai persahabatan, sekarang kita menceritakan mengenai kekeluargaan. Bagaimana saya mau mencoba menjaga feel yang lama yang dulu dinostalgiakan penonton yang lama, tapi juga meng-upgrade untuk dengan yang penonton-penonton yang baru. Setelah menonton ini, kita jadi lebih menghargai alam itu sendiri, dan juga kita juga menghargai keluarga yang ada di sekitar kita. Ternyata Bro Afandi ini punya teman seangkatan, sutradara favorit saya yang kebetulan ada di sini, Mbak Molly. Jadi hari ini kalian akan dapat bonus yang istimewa, menjadi orang pertama yang melihat teaser trailer dari karya kami, Tukar Takdir, yang akan tayang tanggal 2 Oktober yang akan datang. Sangat excited ya, selain untuk menonton Pencarian Terakhir untuk yang pertama kali, juga merilis teaser trailer. Teaser ini mudah-mudahan nanti kalau teman-teman lihat sendiri, juga mencoba sesuatu yang baru, semoga berkenan buat teman-teman semua. Terima kasih. Jadi Tukar Takdir ini diangkat dari sebuah novel, dan film ini berbicara tentang moda transportasi yang favorit yang sekarang sedang banyak digunakan, yaitu penerbangan dengan budget yang rendah, yang hemat. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sangat relate, dan tentunya kita sekalian butuh sekali mengerti tentang hal yang kita akan bersinggungan nantinya dengan pesawat terbang ini. Tepuk tangan untuk Bapak John Perez, Mas Afandi dan juga Mbak Molly Surya. Terima kasih Mbak Molly sudah berkenan hadir. Selamat menyaksikan Pencarian Terakhir. Ini dia kita sambut Bapak Mitu Nisar. Selanjutnya sutradara Mas Afandi Abdurrahman, penulis skenario Nataya Bagja. Selanjutnya kita undang jajaran cast Azana Asher, Doni Alamsyah, Artika Sari Devi, Razan Zul, Fatih Unru, Alika Jantinia, Fadi Alaidrus, Dinda Mahira, Muhammad Iqbal Sulaiman, Yama Carlos, Tessa Desrada Riza, Ferdi Sulaiman, Ramon Yetungka, Askia Mahira, Egi Fedli, Bapak Fuad Idris dan juga Ruth Marini, Bapak Chan Parwas Servia. Inilah segenap jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Pencarian Terakhir. Setelah kita sama-sama menonton, ternyata Pak Parwas dan juga teman-teman cast, tadi saya sempat bertanya, ada nggak yang setelah ini mau ikutan open trip ke Gunung Sarakan? Dan sekarang kita di depan teman-teman, ada yang mau ikut open trip? Nah tuh Pak, banyak. Belum kita tanya jajaran cast dan filmmaker, mana tadi anak gunung? Coba dong kita pengen tanya setelah menonton gimana sebagai anak gunung. Nah ini ibu nih anak gunung banget nih, tuh boleh berdiri Bu. Nah tuh, wah, baru pulang rescue ya katanya Bu. Mati besar. Ibu anak gunung? Iya lagi SMA, ikut pencinta alam Sandikala, Mapala. Setelah menonton Pencarian Terakhir, boleh dong komentar gimana? Relate sih, emang ada kayak gitu. Yang hilang biasanya tuh yang ngomongnya sembarangan ya, nggak boleh bicara asal gitu, apa sompral ya, harus jaga attitude aja, biarpun kita nggak dilihat yang nyata tapi kasat mata ada. Sebagai pecinta alam, seneng ya dengan filmnya? Seneng banget, keren filmnya. Asik, Ibu
Besok berangkat lagi ke Gunung Sarangan dipimpin oleh Ibu. Boleh lagi katanya. Pencarian terakhir adalah film dari Star Vision tentang gunung yang ketiga. Setelah Sekawan Limo dan Petaka Gunung Gede. Di dua film pendahulunya berbicara tentang persahabatan. Di film pencarian terakhir ini Star Vision mencoba memberikan yang lebih daripada sekedar persahabatan. Kita di sini berbicara untuk kita selalu menghormati adanya entitas lain. Kita menghormati dengan kita mengucap salam, kita menghormati dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang ditabukan. Apa yang harus dilakukan apabila itu terjadi? Nah, ini yang menjadi sangat menarik ya. Mungkin di film sebelumnya tidak melibatkan Basarnas, ya kan? Tidak melibatkan proses pencarian yang begitu intens, yang melibatkan banyak sekali volunteers yang ikut. Kita tampilkan mereka semua di sini, tapi yang lebih dalam lagi di sini kita berbicara tentang keluarga. Jadi harapan saya melalui film pencarian terakhir, kita semakin cinta gunung, semakin ingin pergi dan menikmati segala pengalaman menarik pada saat kita naik gunung. Tapi kita pun bisa menghormati entitas gunung, kemudian kita pun bisa semakin menghargai, mencintai keluarga. Karena pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Sita, oleh Tito, dan juga apa yang dilakukan oleh semua orang yang mencari mereka. Dan pencarian terakhir ini adalah refleksi tentang kehidupan sebetulnya. Jadi proses pencarian yang dilakukan hari ke hari sampai titik akhirnya adalah sebuah refleksi kehidupan tentunya. Itu yang saya harapkan dengan film ini. Sehingga tanggal 28 Agustus nanti menjadi pilihan untuk kalian nonton kembali yang udah nonton dan juga mengajak teman-temannya untuk menonton. Kenapa kita ada dualitas generasi ya? Tentunya biar bisa dinikmati sama berbagai usia. Dan juga kenapa cast-castnya mereka ya, karena bukan hanya populer tapi mereka bisa membangun karakter-karakter di dalam cerita ini gitu. Gimana mereka syuting di atas gunung itu, hampir tiap hari hujan ya Mbak Fadli ya. Katanya awal-awal tuh mereka sempat sakit karena penyesuaian udara seperti apa gitu. Dan ada satu BTS aku lihat Asel ditabrak sama drone ya. Itu luar biasa sih, aku lihat wow serius banget ini. Tapi oke kan, gak apa-apa kan? Agak benjol dikit, Oke, cuma gak tapi apa-apa. itulah Iya, mereka aman kok gimana sekarang. mereka totalitas memainkan karakter-karakter di film ini itu. Jadi payah teman-teman ini saya rendam tengah malam berhadapan sama lumpur dan lain-lain itu. Mungkin yang terlihat di sini itu tidak seberapa dengan apa yang kita jalanin di sana gitu loh. Dimana mereka harus mengulangnya berkali-kali. Lagi pas lagi drama-drama ya tiba-tiba hujan yang kita harus berhenti. Bukan cuma sekedar fisik, tapi mengembalikan emosi yang kita kepotong karena cuaca gitu loh. Saya mau ucapkan terima kasih ke semua teman-teman yang ada di sini, semua cast saya. Mereka komitmen, mereka jalan dan mereka menikmatinya, dan sebagaimana saya juga menikmatinya mendirect mereka gitu. Suatu proses yang sangat intens sekali gitu. Saya minta bagi pengalamannya dari Pak Parwes dan dari Mitu. Kapan beatnya saya harus meramu, kapan saya mesti tegang, kapan saya mesti sedih dan lain-lain. Terus kita akhirnya melakukan yang namanya enrichment gitu loh. Kita memperkaya. Bagaimana kita memperkaya adegan ini? Mungkin yang tadinya cuma sekedar nangis aja, tapi pas kita udah nangis kita lihat kayaknya penonton udah stres nih kalau dari sini. Itu saya ingat kata-kata itu. Ini mesti kita putar dikit Fadi, kasih ke penyegaran. Akhirnya saya sama Nataya coba berpikir lagi bagaimana kita di sini kasih penyegaran. Kapan kita mau nge-push buat horornya? Kapan kita mau nge-push buat misterinya gitu loh yang kita mesti jagain. Tapi juga ada satu nafas yang selalu diingatkan bahwa ini cerita pencarian gitu loh. Dimana rasa untuk mencarinya itu tidak boleh berhenti. Itulah benang merahnya kita gitu. Pertama Fandi bilang kita mau bikin pencarian terakhir lagi 17 tahun kemudian, tapi lebih kuat di cerita keluarganya. Fandi kan family man banget ya. Mungkin gagasannya dari family man kemudian disambut oleh Pak Parwes yang saya tahu sangat family man juga, family minded. Film-filmnya selalu tentang kuat di kekeluargaannya. Aku juga sempat mengalami kehilangan di tengah proses itu, mamaku meninggal dunia gitu. Jadi itu memperkuat gini ya rasanya kehilangan yang jangan sampai kita tuh nggak sempat mengatakan ke orang yang kita sayang gitu. Yes, itu dia. Wow, tepuk tangan dong untuk Nataya.
Drupadi memang karakternya lebih nggak menye-menye, lebih strong, lebih tough gitu ya. Kehilangan ibunya secara mendadak. Karena menurut aku kalau misalnya kehilangan nggak ditemuin jasad itu sebenarnya lebih sedih. Nggak bisa dinyatakan lewat juga, nggak bisa dinyatakan masih hidup, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi tuh sifat dari akunya lewat. Nggak bisa dikonfirmasi isi apa kosong ya Mas Ferdi ya? Iya, kosong gitu ya kalau bahasa tim SAR ya. Dibandingkan dari naik gunung yang sebelumnya, aku udah belajar banyak banget sih. Kayak tadi ada kejadian drone nyangkut atau kaki memar-memar dikit, tapi nggak apa-apa, udah jadi lebih kuat. Terima kasih sudah hadir di sini dan menyaksikan pencarian terakhir. Gimana? Kalian seneng nggak? Scene apa yang jadi favorit kalian? Makan. Oke. Ya, emang mengerikan tuh ya, mengerikan. Iya. Ini bukan cuma sekedar pencarian keluarga yang hilang ya, tapi kayak saya ngelihat ini adalah sebuah metafor, penggambaran bagaimana seorang bapak itu menyiapkan masa depan anaknya yang mandiri. Saya ngelihat bahwa hutan gelap, gunung dan segala macam itu kayak semacam kehidupan, bahwa anak itu harus siap menghadapi hidup. Beruntung sekali ada di produksi ini. Saya sudah lama nggak berakting dan di sini saya dapat keluarga baru. Itu yang jujur nilai yang terbesar di produksi ini. Dan saya belum pernah sih dapat project film yang karakternya sebanyak ini. Jadi saya salut banget sama penulis di cerita ini, buat Mas Fandi, Mbak Nataya yang bisa memproyeksikan karakter masing-masing ya. Segini banyak loh. Kalau dulu anak pendaki gunung tuh mapala gitu ya. Tapi kalau anak-anak era sekarang di Gen Z sekarang itu ya trail run gitu. Jadi trennya juga dibawa ke sini. Film ini bisa memikat untuk banyak range usia, menjadi lengkap rasanya, bisa ditonton oleh semua generasi dan semua akan relate. Tapi satu hal yang terbesar dalam film ini yang saya rasa juga teman-teman bisa ambil adalah bahwa bagaimana cara di sini kita belajar untuk belajar mengikhlaskan. Persiapan cukup seru sih, karena kita kan juga geng CrossFit ya di awal tuh di. Iya betul. Kalau kita memang sporty abis. Betul. Gitu. Persiapannya udah high rocks ya sekarang. Iya. Jadi kayak jujur kita kayak hybrid athlete ya jatuhnya. Kayak wah itu pertama kali belajar kayak walaupun sini sebentar dan cukup singkat, tapi kami belajar cukup lengkap gitu dan kami betul-betul serius menjalaninya gitu. Belajar caranya clean gimana, caranya kayak deadlift yang benar gimana, cara box jump yang benar gimana, pull up yang clean itu seperti apa gitu. Jadi memang kami latihannya cukup serius. Jadi pas kita naik gunung kayak rasanya udah emang siap gitu. Asik kan? Asik banget, anak gunung banget. Gak seserius itu teman-teman. Karena salah satu scene yang mengesankan adalah lapar gitu kata teman-teman. Oh iya betul. Karena kan memang kalori intake-nya harus banyak, aktif gitu. Sati, terima kasih. Ada yang naiknya itu dibikin trail sendiri sama tim art. Jadi itu kita dibikinin pegangan doang, tapi itu benar-benar bebatuan licin, terus curam naiknya, kita harus naik turun situ, itu nyampe atas udah kayak gitu. Tapi karena kita rame-rame bareng-bareng ya itu ya dari awal tuh kita udah sama-sama, yuk kita bikin suasana yang nyaman karena nanti syutingnya kan akan berat dan segala macam. Jadi kita bikin suasana yang nyaman supaya kita tuh enak lah gitu. Ya capeknya fisik aja tapi mentally kita happy gitu bareng-bareng. Iya gak sih geng? Yes. Belajar dari pengalaman sebelumnya untuk naik gunung, karena pertama kali kita naik gunung tuh di Gunung Gede, dan yang sekarang aku jadi lebih punya persiapan gitu sih untuk lebih siapin alat-alatnya dan segala macam. Kita juga dibantu sama sutradara kita Pak Fandi untuk dikasih unjuk gambaran setnya seperti apa. Jadi kita semua punya bayangan masing-masing. Nanti kita akan seperti apa di sana. Persiapan fisik, CrossFit ya, seminggu full ya gitu ya, lumayan intens ya gitu. Mau naik gunung lagi nggak Di? Naik lah. Gunung Sahari mau? Oh deket dong. Ini untuk pertama kalinya aku syuting di gunung, tapi kan karena sebelumnya udah persiapan CrossFit dan lumayan lama ya, hampir 1 minggu. Jadi karena kita juga bareng-bareng nggak kerasa capek tapi kerasa happy-nya. Siap Dina, terima kasih.
Isi. Aku seneng banget karena bisa main film sama Kak Asyel, Bang Razan, siapa lagi? Nih Om Fadi, Kak Dinda, Kak Fatih Unru. Ya, ini mau baca sekalian nih ini sini. Sama semuanya lah. Penantian 17 tahun yang akhirnya terwujud. Makasih Pak Parwes, Pak Pandi, dan bukan hanya di film ini, mungkin grup WhatsApp film terlama kali ya, dari zaman BB sampai ke zaman WhatsApp, ya nggak sih Pak? Jadi ini dari 2008 tuh nggak terputus komunikasi sama sekali. Pak Pandi sering nge-share di grup itu, ini bakalan dilanjutin, terus ngilang. Akhirnya alhamdulillah tahun ini terwujud semua. Memang tahun 2008 pencarian terakhir dan 2025 emang cukup panjang ya perjalanannya. Panjang itu juga kita workshop dan menanti sampai syuting kemarin. Workshop terpanjang nih ya, 17 tahun ya. Latihan terus ya. Penantian. Menggabungkan dua generasi dalam satu film dan menuju satu tujuan yang sama itu hanya ada di pencarian terakhir nih, dalam konteks bahwa ini ada generasi Z dan generasi milenial gitu. Gen Z ini kalau dilihat tadi di filmnya kan mereka yang lebih berani dan lebih cepat gitu ya, sedangkan kami nih generasi milenial yang lebih banyak pertimbangan tapi lebih tahan lama gitu. Yes. Tapi tujuannya tetap satu gitu, bahwa sebenarnya yang diajarkan lewat film ini selain pengalaman dan petualangan yang bisa dirasakan sama penonton film pencarian terakhir, itu yang membuat beda sama film lain. Satu pesan yang tersirat dari tokoh Rohmat itu adalah tentang walaupun kita bermusuhan dalam keluarga sampai kita memiliki jarak yang jauh, tapi kita harus dekat satu sama lain walaupun ada jarak yang terbentang sejauh apapun itu. Dia tetap keluarga kita, ibu ya tetap ibu, bapak ya tetap bapak kita. Kakak tetap kakak kita. Itu yang kita dapat dari karakter Rohmat. Terima kasih. Terima kasih Iqbal. Punya tema yang berbeda film ini dengan yang film yang sebelumnya. Tapi yang menjadi titik terang buat saya adalah waktu Fandi bilang, dan ini menjadi fun fact ya, bahwa 17 tahun yang lalu itu sama dengan timeline yang di film, bahwa mereka ketemu lagi itu benar-benar 17 tahun kemudian, yang actually menjadi bridging buat karakter kita masing-masing, bahwa karakter kita nggak sama persis sama yang 17 tahun yang lalu. Akhirnya yang membantu untuk masuk ke dalam karakter sekaligus masuk ke tema ceritanya gitu. Mungkin beberapa teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Hello Gang itu sebuah istilah panggil, sapaan bagi akrab, bagi teman-teman pendaki gunung gitu kan. Jadi biasanya tuh Hello Gang gitu. Fun fact-nya adalah memang saya ngefans sama film Pencarian Terakhir 2008. Wow. Ketika saya masih ranum dulu, masih menjadi anak-anak Mapala, itu menjadi tontonan wajib di setiap sekre ataupun base camp. Dan ketika sekarang 17 tahun kemudian menjadi Baplang, bapak-bapak petualang gitu. Bapak petualang. Ternyata dipercaya untuk berada di semesta ini gitu kan, semesta film ini, jadi sebuah kebanggaan. Baik di dalam syuting kadang-kadang harus bisa adaptasi dengan pemain semuanya, dan saya bersyukur suasana situasi syuting yang familiar gitu. Ini suatu luar biasa. Apapun yang berbau alam itu menawarkan rasa yakin dan harapan yang begitu besar, termasuk dalam film ini. Jadi sangat relate ketika membicarakan kehilangan, ketika membicarakan harapan, itu berlatar belakang gunung gitu. Sangat berkesan bagi saya. Peran ini yang salah satu peran yang paling sulit, karena kalau yang lain kan jadi bapak banyak contohnya ya. Iya. Nah gue jadi malu gitu, contohnya apa gitu. Akhirnya dengan sebuah perenungan di lokasi terutama, akhirnya muncul sendiri itu. Tepuk tangan dong untuk Om Egy, terima kasih. Pesannya apa buat teman-teman yang mau mendaki gunung, Om Egy? Ya kita sadari bahwa ada entitas lain yang harus kita hormati gitu. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih untuk segenap jajaran cast dan filmmaker. Terima kasih rekan-rekan media. Dari depan sampai akhir rasanya ada ketegangan yang tidak terlepas. Saya sangat bisa relate dengan apa yang karakter-karakter utama ini lakukan. Hubungan antara manusia, antara keluarga dan persahabatan yang ada di sini yang menurut saya sangat involving. Senang perasaannya bisa lihat teaser saya sendiri di bioskop gitu ya, dan sangat excited dengan melihat reaksi orang-orang yang lebih luas untuk menonton karya ini. Nah, ini film ketiga tentang gunung yang dibikin oleh Star Vision. Banyak sekali rescue-nya ya, penyelamatan, karena memang ini tentang kehilangan orang di gunung. Keren,
keren dan lebih fresh lagi. Yang ada beberapa dialog yang juga masih continuity dan aku masih inget banget. Dulu kenapa sih bisa hilang? Oh ternyata memang inilah jawabannya sekarang. Drama keluarganya yang begitu menyentuh, karena mungkin saya sebagai bapak kali ya, jadi nonton film itu ke bawah suasana banget gitu. Dan scene favorit saya pastinya yang terakhir ya, jadi twistnya ada di situ ternyata. Saya yakin ini film akan bisa dapat ke semua kalangan. Cerita ini menurut saya membungkusnya dengan rapi sih ya. Kerjasama antara Basarnasnya dengan kepedulian keluarganya yang kebetulan semuanya pendaki gunung. Akhirnya bisa tercapai dua sisi yang mungkin saling bekerja sama tanpa mereka sadar. Dan sangat heartwarming banget sebagai Basarnas. Di film ini menggambarkan kerja keras mereka dan betapa mereka sangat-sangat serius dalam melakukan pencarian. Pencarian terakhir di bioskop. Terharu ya, dan kami juga sekaligus bangga dengan alur cerita yang disampaikan, dan bukan hanya menghibur tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana tim pencarian atau tim rescue itu dalam bertugas. Kita lagi nonton film kita nih Bang, keseruan tim Basarnas Indonesia. Siap rescue di bioskop? Ya. Roller coaster banget sih filmnya. Seru banget petualangan di film ini, rescue-nya. Perjuangan seorang ayah demi anaknya ya. Iya. Dan jadi lebih apresiasi sama tim SAR juga ya. Oh iya. Drupadi di akhir apalagi, aku suka banget Drupadi di akhir. Arsyal gokil. Congrats. Film yang sangat amat mengangkat persahabatan dan juga kekeluargaan ya. Dengan film ini kita jadi bisa ngeliat juga tim SAR tuh bagaimana mereka bekerja kerasnya, terus dedikasi mereka. Menurut aku kalau misalnya jadi salah satu temennya Drew, aku paling pertama hilang sih. Aku paling ngandelin banget sama tim SAR untuk mencari aku. Saya juga punya anak yang udah 17 tahun. Pasti akan saya cari sampai ketemu anak saya. Mostly yang bikin catch my eye banget dan nembus di hati adalah chemistry Ashal sama ibu bapaknya. Itu sedih. Kita jadi tahu ya trik-triknya nggak gampang jadi Basarnas. Jadi ya kita harus respecting them gitu so much karena mereka udah sangat-sangat membantu, banyak korban ya. Keluarga yang hilang, saya merasakan apa yang dirasakan oleh Tito. Saya pasti akan langsung mencari anak saya langsung. Film ini tuh jujur bagus banget, seremnya dapet, ada komedinya juga, actionnya juga gila. Vibe dan rasanya tuh kerasa banget sih soal friendship, keluarganya, dan ya jadi jangan lupa nonton di bioskop ya. Kirain kan bakalan adventure doang gitu ya, road trip ke gunung, tapi ternyata ada aja gitu ya di gunung. Filmnya 10 out of 10, recommended banget, harus ditonton. Sedih, ya sedih sama seram. Ya seram. Penonton ya, tanggal 28 Agustus di bioskop kesayangan kalian. Perasaan aku relate ya, karena aku bener-bener pernah ngalamin apa yang ada di film itu juga. Dalam pencariannya tuh bener-bener yang respect banget sama tim SAR-nya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di gala premier film horor misteri terbaru persembahan dari Star Vision, Pencarian Terakhir. Tahun yang pertama, produser Mitu Nisa, sutradara dari film Pencarian Terakhir Afandi Abdul Rahman, penulis skenario Nataya Bagia, editor Kesa David Lukmansyah. Kita sambut Azana Asher, selanjutnya Doni Alamsyah, selanjutnya Artika Seri Devi, Razan Zu, Fatih Undru, Alika Jantinia, Fadi Alaidrus, Dinda Mahira, Muhammad Iqbal Sulaiman. Selanjutnya kita punya Yama Carlo, Alex Abad, Tessa Desrada Riza, Ferdi Sulaiman, Ramon Yutungka, Askia Mahira, Eki Bentley, ada Bapak Fuad Idris, Ruth Marini, dan juga Ciaksman. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk segenap jajaran cast yang sudah bergabung. Serta juga kita mengundang
segenap jajaran cast dari film Pencarian Terakhir tahun 2008. Boleh tepuk tangan dong teman-teman, ini dia. 17 tahun lalu Pencarian Terakhir hadir dan saat ini hadir kembali. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di gala premier Pencarian Terakhir. Ini film ketiga Star Vision yang bertemakan naik gunung. Tapi ini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Tentunya film ini memberikan drama keluarga dan drama persahabatan yang lebih kuat dan tentunya pencarian yang epik. Itu saja. Akhirnya petualangan 17 tahun akhirnya rampung juga. Saya harap dari pencarian terakhir ini kita pulang kita bisa lebih menghargai alam, menyayangi keluarga, dan ingat setiap kali kita pergi akan ada selalu keluarga yang menunggu kita di rumah. Mudah-mudahan film ini bisa mengantarkan kembali untuk kita mengingat betapa berharganya sebuah keluarga, betapa berharganya sebuah perjalanan bersama sahabat-sahabat. Dan film ini juga ingin menyampaikan penghormatan untuk jiwa-jiwa yang hilang di gunung di sana, dan penghormatan juga untuk para pejuang yang tanpa pamrih untuk menemukan jiwa-jiwa yang hilang di sana. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir hari ini di premiere. Semoga kalian enjoy sama seperti kami. Semoga kalian juga bisa suka dan sayang dengan karya kami. Terima kasih banyak. It's been a pleasure, it's been a blast. Selamat buat Avandi. Kita ngelaluin cerita ini bareng-bareng, dan yang kita ingin sampaikan adalah manusia harus sayang dengan alam sebagaimana alam selalu sayang dengan kita. That's all. Ceritanya dikemas dengan menarik, tentang pertemanan, tentang keluarga, mendebarkan, tetapi juga terkait dengan berbagai isu lingkungan, kemanusiaan bagi para penggemar film horor, layak untuk ditonton. Membuat saya merinding tidak hanya suasana tegangnya, tapi juga satu nilai-nilai kecintaan orang tua pada anak. Ceritanya sangat menyentuh sekali. Pokoknya nggak menyesal nonton Pencarian Terakhir. Seru, dari awal udah deg-degan ya, mencekam dan keren banget filmnya. Pemain-pemainnya juga keren, terutama siapa? Pemain siapa yang keren? Kak Acel. Kak Acel. Filmnya penuh kejutannya, buat saya bagus banget. Ceritanya mantep banget. Feel kita untuk naik ke gunungnya juga dapat. Recommended banget deh buat semuanya, harus nonton film ini, jangan sampai enggak. Menceritakan tentang realita yang ada di gunung. Salut dengan acting Drupari, keren banget. Artika Sari Dewi dan Doni Alamsyah. Alurnya nggak ketebak, dan buat teman-teman kayaknya wajib nonton ya. Ini drama cinta keluarga. Seru. Seru. Kalau kakak gimana kak? Seru banget filmnya. Terus jalan ceritanya juga nggak ketebak. Bukan hanya film horor biasa yang cuma nakut-nakutin, tapi ini ada dramanya, keren banget. Filmnya bagus banget, dapet semuanya, tegangnya, serunya. Menegangkan tapi bagus. Gokil! Sangat benar-benar menggambarkan situasi yang ada di lapangan, bahkan menjadi wawasan bagi semua masyarakat yang akan menonton. Satu jiwa, satu rasa. We are family. BSG terpilih, terlatih untuk kemanusiaan. Keren banget sih, jujur aku sampai kayak ternyata gini ceritanya, nggak nyangka aja gitu dengan endingnya yang seru abis. Bener-bener kayak kesel, sedih, tapi kayak greget gitu. Horornya dapet, jump scare-nya dapet, happy-nya juga ada, satu paket komplit ya. Ini mengajarkan kita untuk jangan melewati batas ketika sesuatu hal itu sudah ada peringatan, yang harus kita sadari bahwa kita itu hidup berdampingan dan kita punya batasnya masing-masing. Feel menyeramkan yang di gunungnya juga kerasa banget, nyampe banget. Masa kita ngelihat dari secara visual aja itu udah menegangkan gitu. Gue suka banget sama film ini karena gue ngikutin dari film pertamanya. Ini sih kayak film keluarga juga ya, tapi horor gitu. Wajib banget nonton langsung Pencarian Terakhir. Dalam pencarian selalu ada konflik-konflik yang terjadi, menyenangkan banget sih untuk ditonton gitu. Drupadi, aduh keren banget nangisnya, bikin pengen nangis.
Filmnya ternyata kekeluargaan banget ya. Greget, mau nangis, campur aduk deh. Beneran ini keren banget sih ini movie. Kehangatan keluarganya terasa banget ya. Effortnya tuh dapat banget. Relatable banget untuk orang-orang yang udah pernah mendaki dan punya kisah tersendiri. I really recommend you guys to watch it. Jangan lupa untuk nonton di bioskop. Menyentuh hati banget tentang pengorbanan seorang ayah. Tentunya tentang pendakian juga sih. Gimana kita harus bersikap ketika berada di atas, mentaati semua peraturan-peraturannya di atas juga. Ini film ketiga yang bertemakan naik gunung untuk Star Vision. Di sini kita lebih disajikan drama keluarga, drama persahabatan, dan pencarian yang lebih epic. Semoga kalian suka dengan filmnya. Di sini juga ada jajaran Basarnas yang bantuin kami. Thank you guys. Yes. Selamat datang. Mereka berjasa sekali di film kita, bantuin kita dari mulai hal teknis, dan mereka pun juga main juga, sangat membantu, dan terima kasih. Ini sangat emosional sekali buat saya, dan ini menjadi salah satu journey yang paling panjang yang mudah-mudahan dirasakan oleh teman-teman saat nonton. Semoga kalian suka sama hasilnya, kalian merasakan emosional dari film ini, dan kalau misalnya kalian suka boleh di-share, ajak keluarga, teman, sahabat. Pada saat kita syuting kemarin ada satu kejadian yang tidak diduga-duga, yaitu curug yang nanti kalian lihat saat syuting itu tiba-tiba jadi banjir bandang dan air bah. Sebelum kejadian itu makin parah, tim-tim Basarnas sudah mewarning dan melakukan peringatan untuk kita evakuasi. Jadi kita bisa selamat dan bisa menyaksikan filmnya di sini tanpa ada satu lain hal. Kawan-kawan tim SRU-nya, Search and Rescue Unit-nya, itu beneran dari Basarnas Special Group. Yang dimana Basarnas Special Group sesungguhnya hanya terdiri dari kurang lebih 150 personel di Indonesia, dan 40 orang diantaranya beneran tampil sebagai aktor di film Pencarian Terakhir ini. Apresiasi setinggi mungkin kepada mereka-mereka semuanya yang bekerja mengerahkan jiwa raganya tanpa pamrih untuk mencari jiwa-jiwa yang bersemayam di pelukan gunung. 28 Agustus, jangan lupa nonton Para cast dan semua kru dan filmmaker melangsungkan gala premier film. Kita seneng banget sama hasilnya. Semoga kalian juga suka sama karya kita. Dan tadi begitu ngelihat respon dari penontonnya, kita semua yang punya andil di situ happy banget, menyenangkan, melegakan, membahagiakan. Terbayar sudah, puas rasanya karena bisa menikmati hasil kerja keras kami semua. Jadi sampai tadi kita kaget banget, ada satu scene itu teman-teman tuh sampai tepuk tangan di dalam bioskop. Jadi kayak perasa, bener-bener tersampaikan ya rasanya di hati mereka gitu. Premiernya cukup mengharukan ya, ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang tersentuh. Senang bisa menyampaikan film itu walaupun lewat koridor horor. So it's a new thing, it's a new touch for me. So good luck. Seru banget ketemu teman-teman lama, reunian, bisa ketemu sama mereka lagi, nostalgia, dan kita punya plan untuk ketemu lagi berikutnya. Dan film ini didedikasikan untuk orang-orang yang hilang di pelukan gunung, dan juga untuk orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk mencari para korban. Nilai-nilai kekeluargaannya benar-benar kental banget, terus banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah sesama manusia hidup beriringan bersama alam. Alam menghargai kita, alam menjaga kita, begitupun sebaliknya. Banyak yang hadir, tamu-tamu undangan, alhamdulillah pada seneng dan pada bertepuk tangan. Semoga energi positifnya terus menyebar. Jangan lupa nonton film Pencarian Terakhir. Saksikan film Pencarian Terakhir. Film Pencarian Terakhir. Film Pencarian Terakhir. Saksikan film Pencarian Terakhir. Film Pencarian Terakhir. 28 Agustus. 28 Agustus. 28 Agustus. Di bioskop.